Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku mengenai Indonesia. Bahas Indonesia, kita tidak lupa Indonesia itu dengan masa penjajahan Jepang Belanda. Hari ini kebetulan kita lagi berada di depan komplek pemakaman Belanda yang ada di Banda Aceh, yaitu Kerkop. Kita menuju ke sana, kita lihat lebih dekat. Jadi Kerkop itu adalah diambil dari bahasa Belanda, yaitu kuburan orang mati. Jadi berada persis di belakang Museum Tsunami Aceh. Ini kita sudah berada di depan gerbangnya. Kita langsung masuk ke dalam. Di sini sepanjang dinding gerbang utama kita masuk diperlihatkan nama-nama mungkin kolonel-kolonel yang telah gugur ketika masa penjajahan lalu. Di sini juga ada terurai nama-nama dan tahun kejadian, mungkin di sini ditulis semua, cukup banyak, mungkin ada ribuan korban tentara Belanda dimakamkan di sini. Kita sudah masuk di gerbangnya. Kita sudah sampai di gerbang, kita langsung masuk. Kita sudah izin tadi di dalam sama yang jaga kuburannya. Kita sudah memasuki kompleks pemakaman kuburan Belanda yang ada di Aceh. Pertama-tama kita akan diperlihatkan dengan papan informasi yang ada di depan sini, yaitu menginformasikan bahwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan hilangnya 50 buah palang salib sebagai tanda makam atau kuburan. Dan di sini di dinding depannya juga sama seperti di depan sana, juga terdapat nama-nama kolonel Belanda yang dimakamkan di sini. Mungkin tidak ada wujud makamnya, maka diletakkan nama-namanya di dinding tersebut. Di sini ada dari mulai tahun 1905 sampai dengan tahun di sini 1897, 1908, dan sampai ujung sana ada dari tahun 1902. Kita lanjut ke sana. Di sini terdapat prasasti yang cukup besar. Mungkin ini komandan atau kolonel pada masa Belanda dulu, karena terdapat bintang yang cukup menonjol di batu nisannya. Di sini tertulis Den General Mayor J.R.H. Kohler, jenderal Belanda yang ditembak oleh pejuang Aceh yang ada di Masjid Raya, tepatnya di bawah pohon ketapang kalau nggak salah. Jadi kejadian terbunuhnya Mayor Kohler ini yaitu di Masjid Raya Baitur Rahman, ditembak oleh pejuang Aceh pada masa itu. Di sini kita diperlihatkan cukup banyak kuburan-kuburan kolonel Belanda pada zaman dulu, dan sebelah sini juga tidak kalah banyak makam-makam kolonel masa penjajahan dulu dimakamkan di sini. Kita lanjut ke depan. Di sini sudah jelas terlihat prasasti yang cukup besar. Ini juga satu monumen korban perang masa Belanda lalu, yaitu punya Ter Herdenking van de. Ini cukup besar dan sangat menarik perhatian kita. Lalu di sana juga lurus di sana cukup banyak makam di sini. Mungkin ada ribuan korban yang dimakamkan di sini. Karena di ujung sana juga ada, kita nggak mungkin explore satu persatu terlalu banyak. Mungkin kita lihat yang inti-intinya saja. Yang jelas kalau kuburan
kuburan tentara Belanda yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh, sudah pasti di sini. Tidak ada lain kuburan Belanda yang ada di sini. Oh, ada burung juga di sini, cukup indah. Karena di sini cukup terawat tempatnya, rapi, bersih, tidak ada sampah. Di sini sama juga, cukup banyak makamnya sampai ujung sana. Kita lanjut ke arah sana. Jadi di antara ribuan makam Belanda yang ada di sini, ada salah satu makam anak kesultanan, yaitu Sultan Iskandar Muda, dimakamkan di tengah-tengah makam Belanda ini. Jadi konon katanya makam Pupuk Merah Pupuk ini dimakamkan di sini sebelum adanya kuburan Belanda seperti sekarang ini. Jadi ceritanya dulu pada masa Kesultanan Sultan Iskandar Muda, Merah Pupuk ini difitnah oleh seorang perwira TNI. Jadi ceritanya perwira TNI itu sedang melatih prajurit-prajurit tentara, lalu kemudian prajurit itu pulang ke rumahnya dan melihat bahwa Merah Pupuk memperkosa istri perwira tersebut. Lalu karena dengan amarahnya yang sangat tidak bisa dikontrol pada saat itu, perwira tersebut langsung membunuh istrinya. Lalu kemudian setelah membunuh istrinya, perwira tersebut menjumpai Sultan pada masa itu. Lalu ketika menjumpai Sultan, dia mengatakan bahwa Merah Pupuk telah berzina dengan istrinya. Lalu Sultan pun pada masa itu sangat marah dengan pemberitaan tersebut. Lalu kemudian tak lama dari pemberitaan perwira itu lalu memutuskan bunuh diri karena tidak sanggup untuk menerima kenyataan tersebut. Lalu kemudian Sultan langsung mencari anaknya, yaitu Merah Pupuk, untuk dirajam, karena waktu masa kesultanan kerajaan dulu, kalau misalnya ada yang melakukan zina langsung dirajam, walaupun itu anak sultan yang melakukan zina. Jadi kita sudah berada di depan uh, komplek pemakaman Merah Pupuk. Ini dia. Assalamualaikum. Jadi inilah makam Merah Pupuk yang ada di dalam sini, yang dibalut dengan kain putih dan kain hijau. Saya kurang tahu dua makam yang ada di sebelahnya. Bagi kawan-kawan yang lebih tahu detail informasi uh, makam siapa di samping makam Merah Pupuk, bisa tulis di kolom komentar. Bisa kita belajar sejarah sama-sama di sini. Sekarang kita akan lanjut keliling, kita lihat sampai ujung ada makam siapa lagi dan sampai mana luas makam Belanda yang ada di Banda Aceh. Kita sudah berada di paling ujung sudut komplek pemakaman Belanda. Jadi setelah kita keliling-keliling dari pintu masuk sampai ujung, inilah prasasti yang paling tinggi yang ada di kuburan Belanda tersebut, yaitu punya Aan Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus. Itu ada semacam ukiran patung di atasnya, mungkin itu pemilik makam yang ada di sini. Di sini sudah berujung tembok. Posisi kita persis di paling ujung pemakaman Belanda yang ada di Aceh. Sekian
Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bagi kalian yang tahu lebih detail mengenai kuburan ini atau sejarah yang belum sempat aku jelaskan, boleh kita diskusi di kolom komentar. Aku mengajak buat kita semuanya untuk sadar akan sejarah bagaimana dahulunya para pejuang dari kita memperjuangkan Indonesia ini, kita menikmati kemerdekaan Indonesia seperti sekarang ini. Demikianlah video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.